mudah-mudahan dengan mundurnya Pak Erlangga ini itu tidak mengganggu ya. Saya yakin teman-teman DPP ya dan juga DPD provinsi, kabupaten, kota ini meresponsnya secara positif, secara konstruktif dalam konteks tetap menjaga keutuhan dan soliditas Partai Golkar, pertama menghadapi pilkada. Ya, mudah-mudahan nanti siapapun yang tunjuk yang disepakati oleh forum pleno sebagai PLT Ketua Umum ini akan melanjutkan apa yang sudah diputuskan dan kemudian sudah selama ini sudah dipimpin lah ya, dibimbing oleh Pak Erlangga partai ini. Mudah-mudahan tidak akan banyak perubahan karena toh selama ini kami yang ada di Wakil Ketua Umum ini dan di PP ini kan semuanya satu barisan, taat, loyal terhadap institusi Ketua Umum, loyal dan taat terhadap institusi Partai Golkar. Di rapat pleno nanti bakal didorong Pak Agus Gumiwang, apakah informasi itu benar, Pak? Tadi seperti yang saya katakan, tadi Pak Adi juga mengatakan, kami di DPP punya 11 wakil ketua umum dan di dalam ADRT dalam peraturannya ke-11 itu punya kesempatan ya, punya hak untuk dipilih menjadi PLT ketua umum. Bang, apabila Dewan Pembina Golkar nanti akan diperkuat dan Pak Jokowi akan masuk di sana, Pak, kabar itu? Saya begini, ini kan saya kira buat kami DP Partai Golkar dengan mundurnya Pak Erlangga Hartarto ini kan ya sesuatu yang buat kami mengagetkan juga ya, mengejutkan juga. Jadi kami belum mau membicarakan tentang atau berspekulasi nanti seperti apa. Nah, yang penting buat kami sekarang, terutama buat saya, dengan mundurkannya Pak Erlangga ini, organisasi ini tidak berhenti. Ya, organisasi ini tidak tidak berjalan gitu. Ya, makanya dengan segera pada tadi pagi malam ini kami memberikan penjelasan. Insya Allah walaupun Pak Erlangga mundur. Nah, sekali lagi saya katakan mundurnya itu secara de facto, karena secara de jure pengunduran diri itu harus dilegitimasi di institusi namanya rapat pleno ya. Nah, jadi sampai ada secara de jure siapa yang nanti akan menggantikan Pak Erlangga sebagai pelaksana tugas ketua umum, mudah-mudahan ini bisa berjalan baik. Setelah itu seperti apa nanti kita tunggu siapa yang menjadi pelaksana tugas. Jadi saya nggak mau berspekulasi. Yang penting sampai rapat pleno betul-betul pengunduran diri ini diterima oleh pengurus DPP, itu dulu satu-satu dulu kami bicarakan. Nanti setelah itu seperti apa nanti kita lihat dengan siapa PLT ketua umum. Ini kan tadi kan di rumah ya Pak, di Widya Chandra. Nah itu kan sempat agak rugi gitu di rumah, bahkan sampai ada yang nangis. Apakah itu juga terkait Pak AHA itu memasrahkan diri gitu dengan keluarga, bahwa memang dengan kaitan kasus hukum yang menjeratnya, Pak? Tadi udah saya katakan ya, saya ulangi lagi nih, mungkin belum datang lagi. Kita pertama sangat terkejut dengan pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto. Tadi saya jelasin lagi dari awal, kami tahunya pengunduran diri itu tadi malam. Saya ada di Pontianak. Pagi-pagi saya ditelepon oleh Pak Ketua Umum suruh kembali ke Jakarta, segera datang ke rumah. Kami tadi yang diundang ada sekitar 5 orang ya. Pak Erlangga menjelaskan ya bahwa saya tadi malam sudah mengundurkan diri dengan alasan yang pribadi ya. Jadi alasan yang sangat pribadi, dan sebelum kami diundang itu sudah ada rapat keluarga ya, Pak Erlangga dengan istri tercinta, kemudian anak-anak, adik dan segala macam. Dan keputusan pengunduran diri itu juga sudah dirapatkan dan menjadi keputusan keluarga ya. Nah, jadi saya mohon kepada kawan-kawan, kita hormati ya keputusan Pak Erlangga yang sangat personal dan sangat pribadi, dan kita tidak usah lagi mengait-ngaitkan apa latar belakang dan seterusnya, atau mengaitkan dengan siapa saja ya. Tadi kan ada yang menanyakan apakah nanti kalau misalnya Pak Erlangga mundur, yang lain mundur segala macam. Saya yakin teman-teman Partai Golkar
sebagai partai yang tertua juga cukup matang. Insya Allah dengan pengunduran diri Pak Erlangga ini tidak akan ada apa-apa mengganggu perjalanan roda organisasi Partai Golkar. Oke? Pak Bahlil tadi Pak JK tadi konfirmasi kalau Pak Bahlil bisa minta restu untuk melakukan ketum di internal Golkar dan pembahasan. Itu tadi saya katakan, kalau ditanya saya, kami sedang konsentrasi, apalagi saya sebagai Korbit Pemenangan Pemilu kan konsentrasinya pilkada. Jangan sampai pengunduran diri Pak Erlangga ini mengganggu konsentrasi Partai Golkar menghadapi pilkada. Oleh karena itu makanya kita cepat hari ini, tadi pagi dan malam ini kami menjelaskan bahwa secara de facto roda kepemimpinan Partai Golkar ini sudah tidak ada masalah karena selama ini kita bergerak secara kolektif kolegial, masing-masing wakil ketua umum mengambil tanggung jawabnya di bidang masing-masing. Tapi secara de jure per hari ini walaupun Pak Erlangga sudah menyatakan pengunduran diri, tapi pengunduran diri itu harus dilegitimasi, harus disahkan dalam rapat pleno yang insya Allah paling lama mudah-mudahan Selasa. Pak, pengunduran Pak Erlangga diikuti juga sama Pak Yusuf Hamka. Tanggapan dari Golkar sendiri gimana Pak? Pak Yusuf Hamka kenapa? Mundur. Mundur sebagai apa? Dari Golkar. Kader dan calon kandidat dari Cawkop juga Pak. Ya itu hak pribadi masing-masing juga. Sama dengan Pak Erlangga kan kita juga nggak bisa melarang atau kemudian menanya-nanyakan Pak Erlangga kenapa mundur segala macamnya. Jadi Pak Yusuf Hamka kalau mau mundur ya itu hak pribadi masing-masing, dan ya saya yakin partai atau kader partai lain saya kira insya Allah tidak akan terpengaruh ya, apalagi yang sekarang sedang menjabat posisi ya. Itu yang saya katakan dari apa yang saya tangkap disampaikan Pak Erlangga tadi pagi itu ya. Pak Erlangga sudah memikirkan bahwa pengunduran diri itu untuk kebaikan semua, kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, kebaikan Partai Golkar, dan kebaikan bangsa dan negara. Jadi nggak ada faktor eksternal ya Pak? Ada faktor eksternal nggak? Faktor eksternal ada nggak Pak? Faktor eksternal dari mundurnya Pak Erlangga? So, nggak ada. Dari mundurnya. Kalau boleh sama TV One sebentar Pak.